Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an diturunkan pada bulan Ramadan. Sepakat para ulama. Ini merupakan mukjizat yang terbesar yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Di antara mukjizat-mukjizat yang diberikan kepada para nabi, salah satunya adalah Nabi Ibrahim, yang dimana beliau tidak terbakar dengan api ketika beliau ingin dibakar oleh kaumnya. Lalu kemudian disaksikan oleh kaumnya pada saat itu juga. Nabi Isa bisa menyembuhkan beberapa penyakit, bahkan bisa menghidupkan orang mati atas izin Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa yang dimana dengan tongkatnya berubah menjadi ular dan bisa membelah lautan. Nah, semua, dan Nabi Yunus juga demikian. Ya, Nabi Yunus, lalu kemudian Nabi Yusuf dan nabi-nabi yang lain. Namun, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semua mukjizat tersebut hanya bisa disaksikan pada saat itu juga, hanya bisa dilihat pada saat itu juga. Sedangkan mukjizat yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu berupa Al-Quran, ini bisa dilihat, bisa dibaca, bisa ditadaburi sampai hari kiamat nanti. Nah, inilah ya mukjizat yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Kelebihan daripada Al-Quran ini adalah di mana Al-Quran merupakan obat dari segala penyakit. Lalu kemudian Al-Quran berbeda dengan kitab-kitab yang lain. Anggaplah kitab Taurat, kitab Injil, kitab Zabur. Ini tidak bisa tidak bisa dipastikan keotentikannya. Akan tetapi Al-Quran sendiri, Allah sendiri yang menjaganya dan bisa dipertahankan sampai hari kiamat. Selanjutnya, keutamaan atau kelebihan daripada Al-Quran dengan kitab-kitab yang lain, bahkan buku-buku yang lain. Ketika kita membaca novel, novel yang paling bagus misal. Sekali kita baca, mungkin kita tertarik. 2 kali kita baca, mungkin kita masih tertarik. Akan tetapi kalau kita baca ketiga kalinya, keempat kalinya, bahkan ke 10 sekian kalinya, maka kita akan merasa bosan. Akan tetapi, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran kalau dibaca beberapa kali, bahkan sehari kita khotam 30 juz dalam sehari itu, kita tidak akan pernah merasa bosan untuk membaca Al-Quran. Inilah ya kelebihan yang sangat luar biasa yang ada dalam Al-Quran itu sendiri. Dan semua di dalam Al-Quran sudah ada solusi-solusi daripada masalah-masalah kehidupan kita. Al-Quran bisa menjadi obat hati. Al-Quran bisa menjadi penenang bagi kita. Al-Quran bisa menjadi penghibur bagi kita. Al-Quran bisa membuat kita menjadi tenang. Al-Quran bisa membuat kita menjadi cerdas dan lain sebagainya. Semua sudah ada di dalam Al-Quran. Inilah mukjizatnya Nabi Muhammad SAW. Di samping itu, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran juga sangat mudah dihafal untuk semua kalangan, untuk semua umur, baik dari yang masih kecil, ya, yang masih 5 tahun, 3 tahun, 5 tahun, bahkan sampai tua pun dapat menghafal Al-Quran. Berbeda dengan kitab-kitab yang lainnya. Kita sebutlah kitab Injil, ya. Injil, bahkan ulama-ulama mereka, kita sebut ulama mereka, ya, guru-guru mereka, tidak dapat menghafal kitab mereka. Sedangkan di kitab Al-Quran, Masya Allah, anak umur 5 tahun pun sudah bisa menghafal Al-Quran 30 juz. Ini sangat luar biasanya Al-Quran. Al-Quran kalau kita tadabburi, saudaraku dan mati Allah Subhanahu wa ta'ala, itu merupakan solusi dari kehidupan kita. Kalau kita ingin anak kita soleh, maka solusinya tadabburi Al-Quran. Kalau kita ingin kehidupan kita sukses, maka solusinya tadabburi Al-Quran. Kalau kita ingin hatinya tenang, keadaan kita tenang, ruh kita tenang, jiwa kita tenang, maka solusinya adalah tadabburi Al-Quran. Semua ada dalam Al-Quran. Kita ingin mempelajari sesuatu yang dimana tidak ada di kitab-kitab yang lain, tentu ada di Al-Quran. Kita mempelajari kisah-kisah para nabi, ada di Al-Quran. Kita mempelajari syariat-syariat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, semuanya ada di Al-Quran. Tinggal kita sekarang bagaimana kita mentadabburi Al-Quran. Oleh karena itu,
di mana di bulan Ramadan ini Allah menurunkan Al-Quran. Dengan umur kita yang sisa-sisa ini, kita gunakan untuk membaca Al-Quran. Di samping membaca Al-Quran, kita tadabburi Al-Quran itu sendiri, supaya kita tahu apa sebenarnya tujuan hidup kita, supaya kita tahu bagaimana kita menggapai kesuksesan itu sendiri, supaya kita tahu siapa di antara orang-orang yang sukses, supaya kita tahu cita-cita kita yang utama, yaitu masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah orang-orang yang sebenarnya sukses. Sukses ketika pertama kali kita melangkahkan kaki kita untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di bulan Ramadan, ya, jangan sekali-kali kita membuang waktu dengan sia-sia. Luangkan waktu kita ini untuk membaca Al-Quran. Banyak orang yang dimana ketika dia dibutakan dalam zahirnya, ya, dia buta, dia tidak bisa melihat Al-Quran. Dia ingin sekali untuk membaca Al-Quran. Sedangkan kita, banyak sekali di antara kita yang matanya normal, penglihatannya normal, tapi tidak digunakan untuk membaca Al-Quran. Tidak digunakan untuk mentadabburi Al-Quran. Jangan sampai kita termasuk orang yang disebut dalam Al-Quran. Mereka punya mata, tapi tidak digunakan untuk melihat ayat-ayat Al-Quran. Mereka punya hati, tapi tidak digunakan untuk memahami ayat-ayat Al-Quran. Mereka punya telinga, tapi tidak digunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Al-Quran. Justru lebih banyak mendengarkan musik. Dengan hati justru lebih banyak memahami musik-musik dan begitu. Dengan matanya justru lebih banyak digunakan untuk melihat kemaksiatan-kemaksiatan. Maka orang-orang seperti ini, mereka lebih sesat daripada binatang ternak. Na'udzubillah. Kita berlindung dari Allah dari hal-hal yang demikian. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, mari kita manfaatkan sisa-sisa umur kita ini, terutama di bulan Ramadan, kita membaca Al-Quran. Kita baca Al-Quran karena banyak pahala-pahala yang kita dapatkan dalam membaca Al-Quran ini. Mengerti atau tidak mengerti, kita akan tetap mendapatkan pahalanya. Ya. Nah, sekali lagi saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita mengerti atau tidak mengerti, maka kita akan tetap mendapatkan yang namanya pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita membaca Alif Lam Mim saja kita sudah mendapatkan 30 kebaikan. Bagaimana dengan 30 juz? Ya, maka setidaknya sebulan sekali di bulan Ramadan ini kita khatam Al-Quran walaupun kita belum paham. Insya Allah tahun depan kalau Allah memberikan kita umur, maka kita tadabburi minimal juz ke-30. Juz 30 kita tadabburi, kita baca, kita tadabburi. Insya Allah kita akan mendapatkan banyak pelajaran di dalamnya.